Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kapten Ki Agus Muhammad Ali bin Ki Agus Ahmad Nawawi bin Ki Agus Haji Akib. Pada kesempatan kali ini saya mau bercerita masalah keadaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia beberapa hari yang lalu, yaitu ketika Bapak Presiden kita, Bapak Haji Prabowo Subianto, menerangkan masalah jika mau kabur saja. Tetapi yang dikatakan bukan orang Cina, bukan orang yang seperti orang India dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Tetapi mengapa disebut oleh Bapak Presiden kita, yaitu orang Yaman? Ini sebetulnya saya tidak mau ikut-ikutan masalah ini. Tetapi jika menyangkut masalah ritual sholat menyembah kepada Allah dan dilencengkan oleh suatu umat yang ujinya katanya berdakwah untuk agama, jika mereka menyelenceng, saya ikut berbicara. Tapi jika masalah nasab itu, pahlawan Negara Kesatuan Republik Indonesia, cukuplah Bapak Imanuddin yang telah membuktikan masalah keturunan Nabi atau bukan. Semoga Bapak Imanuddin, Ustadz Imanuddin, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau menyangkut masalah ritual sholat, saya terangkan masalah ini. Di zaman dulu, boleh saudara-saudari lihat video-video saya. Orang Belanda datang ke Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berbicara tuan tanah, tuan teh, tuan kopi. Ujung-ujungnya menjadi Tuhan dikultuskan Tuhan. Ini saya tidak menyinggung kepada agama di luar agama rahmatan lil alamin, yaitu orang Kristen. Saya tidak menyinggung kepada saudari-saudara tersebut. Yang saya singgung adalah orang yang menyusup kepada agama rahmatan lil alamin, tetapi dia telah menghancurkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad, jangan menyekutukan Allah di saat kita sholat. Boleh saudara-saudari lihat fenomena sekarang ini. Ritual sholat kita sudah banyak yang menyimpang, yang seharusnya kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lihat, zaman sudah berkembang, teknologi sudah berkembang. Tuhan saja bisa dilihat. Boleh saudara-saudari lihat. Jika kita sholat, ada foto-foto gambar-gambar Habib, Pak Habib, foto dewa, pemimpin, alim ulama. Boleh saudara-saudari lihat di sekitaran tempat kita ibadah, umat rahmatan lil alamin. Itu yang sudah, yang kata saya, disusupkan oleh orang yang menghancurkan dari dalam ritual sholat
agama rahmatan lil alamin. Jadi wajar Bapak Haji Presiden Subianto menerangkan, jika mau kabur ke Yaman, kabur. Boleh saudara-saudari lihat dakwah-dakwah mereka. Dakwah-dakwah mereka bukan untuk menenangkan, mendinginkan, tetapi untuk membuat rusuh di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya dengar ada berita, ada ceramah di suatu masjid masalah hukum mencuri potong tangan. Ustadz itu berkata besar, mic speaker yang terkeluar sampai suara tersebut, masalah mencuri potong tangan. Dalam hati saya berkata, sudahlah Ustadz, jangan bikin gaduh, jangan bersuara seperti itu. Cukuplah dikecilkan saja mic speaker itu. Jika mau masalah potong tangan, tidak berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Di negara kesatuan Republik Indonesia ini berlaku berhajaskan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Ingat itu saudara-saudari, pesan saya. Jika ada orang yang mencuri, dia dihukum masuk penjara 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai seumur hidup. Itu yang dikatakan hukuman di Indonesia ini sudah ditoleransikan atas nama kemanusiaan. Hukum berjalan. Jika mereka sadar, mereka akan diterima lagi di masyarakat. Itu yang namanya penjara, LV kita di Indonesia ini. Tidak ada yang namanya potong tangan. Jika mau potong tangan, jangan munafik saudara-saudari ya. Menteri Agama, apa itu ceritanya? Korupsi, memang nak dipotong tangan itu. Kalau nak dicerita ke lebih dari potong tangan, dicincang itu. Nah, itulah Indonesia, di penjara harus konsekuen. Jika tidak konsekuen, demi Allah akan terjadi bencana alam. Saya doakan jika masih berbohong. Di dalam agama Islam ini ada tobat. Orang pembunuh, pezina, minum khamr, main judi, membunuh. Ya Rasulullah, apa ada pintu tobat untuk saya? Ada. Rasulullah berkata ada. Kuncinya cuma satu, engkau jangan berbohong. Itu di dalam agama Islam yang sesungguhnya, di dalam agama rahmatan lil alamin. Itu solusi pintu tobat, baik untuk di dunia maupun di akhirat kelak. Jangan bohong. Nah, itu yang kata saya bilang, jangan berkoar-koar ceramah di masjid, di musola, masalah hukum. Cukup kecilkan di suatu kelompok saja mendengar. Jika mau konsekuen, bagaimana Menteri Agama tersebut hukumannya? Tidak logika kan seperti itu. Cukuplah di penjara. Jika dia bertobat, mudah-mudahan ada hidayah. Hasil korupsinya bisa dikembalikan kepada negara, bisa dimanfaatkan untuk jalan, untuk umum, untuk rumah sakit. Itu solusi yang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Bukan berdakwah itu atas untuk
membikin gaduh, membikin takut. Itu bukan berdakwah, saudara-saudari. Bahkan itu memperkeruh suasana. Alhamdulillah, semenjak Bapak Presiden Prabowo mengatakan jika ingin kabur-kabur, nah itu bahwa Kepala Negara Republik Indonesia kita sudah muak istilah kata dari dakwah-dakwah yang tidak mencerminkan untuk ketenangan negara untuk saat ini. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih keamanan, ketentraman. Boleh saudara-saudari lihat di luar negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan di negara Yaman sekalipun dibombardir oleh Arab Saudi. Nah, berpikir di situ. Berpikir saudara-saudari, itu saya pernah membuat video masalah Habib, masalah Sultan Mahmud Badarudin II yang diasingkan. Apa betul Sultan Mahmud diasingkan dan di Palembang, Sumatera Selatan ini berganti kulit saja, kulit pakaian, tetapi akhlak mereka seperti orang Belanda penjajah. Dan saudara-saudari lihat juga masalah sejarah Kiai Morogan. Saya meninggi-ninggikan derajat, meninggi-ninggikan nasab. Kakek saya masih ada keturunan Masagus dari sebelah ibu saya. Saya tidak mau meninggikan derajat, sebab saya berpikir agama rahmatan lil alamin sudah memukul rata, tidak ada lagi seperti itu. Kiagus, Masagus, Kemas yang katanya Raden. Mungkinkah Radenian nasab tersebut? Bisa jadi Raden itu artinya Romo. Buktinya Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Joyo Romo, itu kan. Nah, di tahun 2019 kalau tidak salah diresmikan nama tersebut. Romo bisa diartikan orang yang ahli di dalam agama Katolik. Ada juga Romo, boleh lihat di kamus bahasa Indonesia, saudara-saudari. Jangan sampai terkecoh arti kata-kata tersebut. Boleh juga lihat apa yang kita sembah. Lihat di sekitaran Masjid Agung, bukan menyembah Allah, menyembah foto Habib, foto dewa, alim ulama, para pemimpin yang kita sembah. Jika saya bohong, tidak selamat hidup saya. Lihat di sekitaran Masjid Agung. Nah, itu saya membukakan pintu mata, terlebih lagi mata hati saudara-saudari. Itu yang namanya ritual-ritual sholat. Cukuplah hamba dan Allah tersebut yang berkoneksi. Tidak perlu sampai membangga-banggakan nasab cucung Nabi, keturunan Nabi. Pukul rata kalau sudah datang agama Islam ini. Jika masuk masjid jenderal sekalipun, buka sepatu jenderal yang bisa memimpin siapapun juga. Abang becak, tukang keruntung, orang-orang yang miskin bisa memimpin di masjid tersebut.
bukan orang-orang yang mengatakan nama atas nama keturunan Nabi, tetapi isinya kosong. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan kehidupan kedamaian di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ada orang yang mengatakan nanti terjadi perang ketiga. Tidak perlu takut, saudara-saudari. Untuk apa takut? Yang ditakutkan apa yang kita sembah di saat sholat. Nah, itu yang harus kita takutkan. Menyembah Allah kah? Atau menyembah Habib, foto Habib? Na'udzubillah min zalik. Kayu bakar di akhirat kelak, saudara-saudari. Itu yang harus kita takutkan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan semua. Ini doa saya. Yang zalim, yang monarki, yang orang-orang yang bikin gaduh di negara kesatuan Republik Indonesia ini akan binasa. Yang benar dan kebaikan akan abadi selamanya. Itu sudah ada di dalam doaku untuk ritual 40 kali puasa nazarku. Hati-hati saudara-saudari ya. Itu saja saudara-saudari cerita singkat dari Ki Agus Muhammad Ali dari saya. Semoga kita damai-damai selalu, dan di saat pagi dan petang kita mencari penghidupan, di saat malam kita istirahat. Itu yang sebenar-benarnya yang harus kita ikrarkan saudara-saudari. Amalkan saja Al-Quran yang benar. Jangan ikut-ikutan salawat-salawatan di malam hari. Ujung-ujungnya apa? Begadang-begadang tersebut. Paginya kita malas untuk mencari penghidupan. Amalkan saudara-saudari kitabullah Al-Quranul Karim yang betul dan falsafah Pancasila yang betul. Oke? Ini doaku pada hari Sabat yang bersejarah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Lebih panaskanlah lagi Allah intensitas panas di permukaan bumi ini. Masya Allah. Masa semua insya Allah. Terima kasih saudara-saudari. Boleh kita renungkan atas apa yang saya ucapkan tersebut. Ucapan tersebut bukan dari saya. Yang menggerakkan seluruh alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dilihat dari luar saudara-saudari, kulit, isi yang kita lihat. Oke? Wassalam.